Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Batu belah batu bertangkup adalah cerita rakyat yang berasal dari Kepulauan Siantan. Batu belah batu bertangkup merupakan sebuah bongkahan batu besar yang mempunyai ruang mirip mulut yang terbuka, seperti sebuah gua atau batu terbelah dua, namun dapat mengeluarkan suara yang kuat dan menyeramkan. Pada zaman dahulu kala, di sebuah dusun di Gayo, Aceh, hiduplah satu keluarga petani yang miskin. Mereka hanya memiliki satu petak kecil ladang yang tak bisa menghidupi mereka sepenuhnya. Meskipun mereka juga memiliki 2 ekor kambing, ternak tersebut kurus dan sakit-sakitan. Demi bisa menyambung hidup, mereka menjala ikan di Sungai Krueng Pesangan atau memasang jerat burung di hutan. Hasil ikan atau burung yang terjerat dalam perangkap kemudian dijual di kota. Pada suatu hari, terjadi musim kemarau dahsyat dalam kurun waktu yang lama. Hal tersebut menjadikan sungainya kering dan tanaman meranggas. Keluarga petani pun merasa sedih dan kebingungan. Tak hanya tanaman-tanaman di ladang mati, tapi mereka juga tak bisa mencari ikan di sungai. Sang istri petani pun mencari cara untuk bisa membantu menghidupi keluarganya. Terkadang, ia membuat sebuah periuk dari tanah liat di pinggir sungai, lalu menjualnya ke kota. Namun, tetap saja penghasilannya tidak terlalu banyak. Petani tersebut memiliki 2 orang anak. Sang sulung berumur 8 tahun, sementara si bungsu masih berusia 1 tahun. Sang sulung memiliki sifat sangat nakal dan tidak sopan. Ia sering merengek kepada kedua orang tuanya untuk meminta uang, tanpa mempedulikan apakah mereka memiliki uang lebih atau tidak. Lebih parahnya lagi, ia tak pernah mau menjaga adiknya dan justru bermain sendiri tanpa memedulikan apa yang tengah dilakukan sang bungsu. Bahkan, si bungsu pernah nyaris tenggelam di sebuah sungai karena tidak diawasi olehnya. Suatu hari di musim kemarau, keluarga petani tersebut sudah tidak memiliki uang sama sekali. Mau tak mau, mereka harus menjual salah satu kambing ternak. Namun karena terlalu kurus, sang ayah khawatir tak akan ada orang yang mau membelinya. Setelah dipikirkan baik-baik, ia pun berencana untuk menggembalakan kambing tersebut di padang rumput agar bisa makan banyak dan menjadi lebih gemuk. Ia lalu meminta putra sulungnya untuk melakukan tugas itu. Sayangnya, si sulung adalah anak yang pemalas. Meskipun mengiyakan perintah sang ayah, bukan berarti ia akan melaksanakannya dengan baik. Benar saja, ia hanya membiarkan kambingnya berkeliaran bebas kemudian tidur di bawah pohon yang rindang sampai sore tiba. Ketika bangun dari tidurnya, kambing yang ia gembalakan sudah hilang. Bukannya berusaha untuk mencarinya, ia justru langsung pulang ke rumah. "Mana kambingnya, sulung?" tanya ayahnya. Tanpa berpikir panjang, si sulung berdusta. "Maafkan aku, ayah. Kambingnya hanyut di sungai." Tentu saja ayahnya marah bukan main. Ia juga merasa sedih karena mereka sudah tak memiliki apa-apa untuk makan esok hari. Di tengah kebingungannya, ia pun memutuskan untuk berangkat ke hutan mengecek jeratan yang ia pasang hari sebelumnya. Sesampainya di hutan, bukan main senangnya sang ayah ketika mendapati seekor anak babi hutan terjerat dalam jebakannya.
Ia langsung berpikiran untuk menjual mahal babi hutan tersebut dan bisa membeli beras untuk keperluan makan selama 1 minggu. Ia lalu melepaskan jerat yang mengikat kaki si anak babi hutan. Namun, mendadak dari arah semak belukar muncul 2 bayangan hitam yang menyerbu sang petani dengan penuh amarah. Belum sempat melakukan sesuatu, dirinya sudah terkapar di tanah dengan tubuh penuh luka. Rupanya 2 bayangan hitam itu adalah induk si anak babi hutan yang tengah marah karena anaknya ditangkap. Sang petani pun berusaha bangkit kemudian mencabut parangnya untuk melawan keduanya. Namun, nasib sang petani begitu malang. Parangnya yang sudah aus justru patah menjadi 2. Babi hutan pun menjadi semakin marah dan bersiap menyeruduknya. Petani tersebut pun lari tunggang langgang. Ketika melihat sebuah sungai kecil, ia berusaha untuk melompat. Namun, malang bagi sang petani, ia terpeleset dan akhirnya jatuh hingga kepalanya terantuk batu. Pada akhirnya, ia tewas tanpa diketahui oleh anak dan istrinya. Di sisi lain, sang istri petani tengah memarahi putra sulungnya karena membuang segenggam beras terakhir yang mereka miliki ke dalam sumur. Hatinya pun diliputi kekecewaan. Ia tak menduga putra yang dikandungnya selama 9 bulan itu kini tumbuh menjadi anak yang menyusahkan kedua orang tuanya. Karena sudah tak memiliki simpanan beras lagi, sang istri berniat untuk menjual periuk yang baru saja ia buat ke pasar. Ia pun meminta putra sulungnya untuk mengambilkan periuk yang masih ia jemur di belakang rumah. "Sulung, tolong ambilkan periuk tanah liat yang sudah ibu keringkan di belakang rumah. Nanti ibu akan menjualnya ke pasar. Ketika nanti ibu ke pasar, jagalah adikmu karena ayahmu belum pulang," pinta sang istri petani. Ketika mendengarnya, sang putra sulung merasa kesal. Bukannya menuruti perintah sang ibunda, ia justru menggerutu sendiri. "Untuk apa aku mengambil periuk itu? Lagi pula kalau nanti ibu pergi ke pasar, aku harus menjaga si bungsu dan gak bisa pergi bermain. Malas sekali rasanya. Lebih baik aku pecahkan saja periuknya," gerutu si sulung. Kemudian, ia pun membanting periuk tanah liat yang akan dijual sang ibunda. Ketika mendengar suara periuk yang pecah, bukan main terkejutnya sang ibunda. Ia pun langsung pergi ke belakang rumah dan mendapati periuk yang telah pecah berkeping-keping di lantai. Namun, tak ada penyesalan sama sekali dari dalam diri si sulung. Ia bahkan menjadi semakin nakal. Karena makanan yang tersisa di dapur hanyalah pisang, maka sang ibunda pun menyajikannya untuk makan siang kedua buah hati. Melihat pisang tersebut, si sulung marah dan menolak makan. "Aku kan bukan bayi lagi. Aku nggak mau makan pisang. Aku maunya nasi dengan gulai ikan," teriak si sulung sambil membanting piringnya ke tanah. Mendengar hal itu, sang ibunda hanya bisa mengelus dadanya dengan penuh kesedihan. Di waktu yang sama, mendadak seorang tetangga datang memberikan kabar buruk. Ia memberitahukan bahwa ayah si sulung dan bungsu ditemukan tewas di tepi sungai. Hal itu langsung membuat air mata istri petani mengalir lebih deras. Ia tak bisa membayangkan bagaimana nasib mereka selanjutnya tanpa keberadaan sang suami. Namun, si sulung justru tidak terlihat sedih sedikit pun. Bagi si sulung, hidupnya kini terasa lebih tenang karena sudah tidak ada lagi ayah yang akan selalu menyuruhnya melakukan sesuatu yang tidak ia sukai.
Karena merasa kehidupan mereka sudah tak lagi bisa dipertahankan, istri sang petani pun hanya bisa memeluk putra sulungnya dan menangis kencang. Kemudian, di antara tangisannya, ia berbisik pada putranya, "Sulung, ibu sudah merasa tak sanggup lagi hidup di dunia ini. Hati ibu terasa berat jika membayangkan hidup hanya bersamamu. Lebih baik ibu menuju ke Batu Belah saja untuk menyusul ayahmu. Jagalah adikmu baik-baik," ucap sang ibunda. Istri petani itu pun kemudian pergi meninggalkan kedua buah hatinya menuju ke batu besar yang disebut Batu Belah, batu bertangkup di pinggir sungai. Sesampainya di sana, wanita itu mendendangkan sebuah lagu. "Batu belah batu bertangkup, hatiku alangkah merana. Batu belah batu bertangkup, bawalah aku serta." Sesaat setelah lagunya selesai, angin kencang bertiup dan membuat batu itu terbelah menjadi dua. Istri sang petani pun masuk ke dalamnya, kemudian batunya kembali rapat. Setelah melihat hal itu, barulah muncul penyesalan di hati sang anak sulung. Ia langsung menangis keras dan memanggil-manggil ibunya. Bahkan, ia sampai berjanji akan menuruti semua perintah ibundanya dan tak akan nakal lagi. Namun, ia hanya bisa menangisi penyesalannya karena sang ibunda kini telah menghilang ditelan batu. Cerita ini memberikan pesan mendalam bahwa cinta, empati, dan penghargaan terhadap orang-orang terkasih harus diberikan tanpa syarat dan tanpa menunggu waktu yang tepat, karena waktu tidak dapat diulang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe dan like ya.